Halo, Assalamualaikum. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang komunikasi data pada jaringan komputer. Jaringan dapat diartikan sebagai sekumpulan perangkat yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi, baik itu kabel maupun nirkabel. Di mana perangkat-perangkat komunikasi tersebut bisa berupa komputer, bisa berupa display signage, smartphone, NFC, RFID, maupun perangkat-perangkat komunikasi yang lain yang dapat mengirim dan menerima pesan melalui jaringan komunikasi. Lalu agar perangkat tersebut dapat saling bertukar informasi maupun bertukar data, maka dibutuhkan perangkat penghubung seperti hub, switch, router, access point, maupun modem yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Jaringan interkoneksi fisik antar terminal ini dibagi menjadi dua, yaitu point-to-point dan point-to-multipoint. Point-to-point merupakan topologi yang paling sederhana. Topologi ini menghubungkan secara langsung satu perangkat ke perangkat yang lain. Sedangkan point-to-multipoint memanfaatkan media penghubung untuk menghubungkan perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Ada beberapa tipe topologi pada point-to-multipoint. Yang pertama adalah topologi star, atau bisa disebut sebagai topologi bintang. Topologi star merupakan bentuk jaringan di mana terdapat satu penghubung atau switch yang berfungsi sebagai penghubung antar komputer. Kelebihan topologi star yang pertama adalah tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga adalah tingkat keamanan yang tinggi. Sedangkan kekurangannya, yang pertama adalah biaya jaringan lebih mahal dibanding dengan topologi yang lain. Yang kedua, boros dalam pemakaian kabel. Yang ketiga, jaringan tergantung pada switch atau media penghubung. Topologi yang kedua adalah topologi mesh. Topologi mesh atau disebut topologi mata jala adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat secara langsung ke perangkat yang lain yang ada di dalam jaringan. Kelebihannya, yang pertama adalah privasi dan security pada topologi mesh lebih terjamin. Yang kedua, memudahkan proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan koneksi antar komputer. Sedangkan kekurangannya, yang pertama adalah apabila jarak jauh diperlukan repeater. Yang kedua, memiliki sifat robust atau terjadinya gangguan koneksi antar komputer apabila kabel bermasalah. Yang ketiga adalah topologi bus. Topologi jaringan yang memakai kabel koaksial sebagai media transmisinya dan kabel tersebut sebagai backbone bagi seluruh komputer yang terhubung. Kelebihannya, yang pertama, layout kabel sederhana. Yang kedua, pengembangan jaringan baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation yang sudah ada. Yang ketiga adalah hemat dalam penggunaan kabel. Sedangkan kekurangannya, yang pertama adalah diperlukan repeater untuk jarak jauh. Yang kedua, bila terjadi gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Dan yang ketiga adalah kepadatan pada jalur lalu lintas data. Yang keempat adalah topologi tree. Topologi tree merupakan topologi jaringan yang berbentuk hierarki yang mana antar koneksi menggunakan hub atau switch dan masing-masing hub tersebut terhubung dengan kabel backbone. Kelebihannya, yang pertama adalah mudah untuk digunakan dalam jaringan yang luas. Yang kedua, apabila ada gangguan, mudah untuk dideteksi. Dan ketiga, kemudahan dan keunggulan dalam manajemen jaringan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama adalah banyaknya sambungan dapat mengakibatkan lalu lintas data menjadi lambat. Yang kedua, apabila kabel backbone bermasalah, maka komputer yang tersambung akan mengalami gangguan. Yang ketiga, penggunaan biaya tergolong besar. Yang kelima adalah topologi ring. Topologi ring merupakan topologi jaringan
yang rangkaiannya berupa titik-titik, yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke dua titik yang lain sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk suatu cincin atau lingkaran. Kelebihannya, yang pertama adalah mudah dalam perancangan dan pembuatan. Yang kedua, performa sinyal dan aliran data stabil, bahkan lebih baik dari topologi bus, meskipun mengalirkan data yang lebih berat. Yang ketiga, jika terjadi masalah, mudah untuk dilakukan konfigurasi ulang atau pemasangan yang baru. Sedangkan kekurangannya, yang pertama adalah jika ada satu komputer yang error, maka keseluruhan jaringan juga akan ikut error. Solusinya adalah dengan penggunaan topologi ring ganda. Kedua, performa aliran lalu lintas data bergantung pada jumlah komputer pada jaringan tersebut.